everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is it going? I hope you are safe and sound, and I hope you are fine. You are doing good. So today I'm going to share my experience on how to learn English. Please don't skip this video and watch this video from beginning to the end. Okay, let's check it out. Oke sahabat, terima kasih sudah mengklik video saya, dan saya harap kalian semua sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Semoga hari ini kita tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris, dan pada kesempatan kali ini di video ini saya akan menjelaskan atau berbagi pengalaman bagaimana cara saya belajar bahasa Inggris. Oke, mari kita mulai. Ada 5 tips yang harus saya share dalam video ini. Yang pertama adalah kuatkan kemauan dan niat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajar kalimat sehari-hari. Yang ketiga, rekam suara dengan suara yang keras. Yang keempat, praktek dengan teman secara terus-menerus. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah berdoa pada Allah, minta kecerdasan. Oke, sahabat, saya akan menjelaskan satu persatu dari tips yang 5 ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan tetap semangat. Dan juga saya akan jelaskan satu persatu apa maksud dari 5 tips ini yang sangat penting di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Oke, mari kita urai ya. Yang pertama, kuatkan kemauan dan niat. Maksudnya di sini adalah di dalam belajar bahasa Inggris itu memang secara akal kita tidak bisa belajar hari ini belajar kemudian hari ini bisa. Karena bahasa itu adalah menyangkut kebiasaan dan menyangkut kepercayaan diri, sehingga dengan kepercayaan diri tersebut bisa menjadi sukses di dalam belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi banyak orang gagal di dalam belajar bahasa Inggris itu karena kemauan dan niatnya itu lemah. Jadi saya sarankan kalian harus belajar dengan kemauan yang kuat. Memang kita akan mengalami banyak kendala atau godaan dari diri kita sendiri, dari keluarga, dari lingkungan, dan lain sebagainya, sehingga akan melemahkan kemauan dan niat kita. Jadi yang pertama itu adalah harus menguatkan kemauan dan niat. Banyak orang mau belajar bahasa Inggris tapi lemah niat, juga itu tidak akan bisa. Hanya sebatas mau, hanya sebatas kemauan saja, tetapi tidak diiringi dengan niat yang kuat, maka itu pasti gagal. Oke. Baiklah, kemudian yang kedua, belajar kalimat sehari-hari. Ya, maksudnya di sini adalah ketika kita mulai belajar bahasa Inggris, kita harus mencoba untuk memilih kalimat-kalimat yang sering kita lakukan sehari-hari, ya, yang berkaitan dengan rutinitas kita, yang berkaitan dengan apa yang sering kita lakukan sehari-hari. Kemudian contohnya kalau memilih kalimat yang sehari-hari seperti contohnya, saya makan 3 kali sehari, ya. I eat 3 times every day. Jadi I eat 3 times every day. Kemudian contoh yang lain, I watch YouTube every night. I watch YouTube every night.
saya menonton YouTube setiap malam. Contoh yang lain, I clean my bedroom every morning. Saya membersihkan kamar tidur saya setiap pagi. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang sesuai dengan kebiasaan kalian di rumah. Jadi pilihlah kalimat-kalimat yang sehari-hari kita lakukan. Ya. Jangan menghafal kata per kata. Saya berpendapat lebih baik kita menghafalkan atau mencoba untuk membuat kalimat yang panjang, sehingga ketika kita mengucapkan dan berlatih itu sudah terbentuk kalimatnya. Ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah rekam suara dengan suara yang keras. Maksudnya adalah ketika kita ingin tahu apakah pengucapan kita itu benar atau salah, kita harus berani untuk merekam suara kita. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak sekali media atau banyak sekali alat untuk merekam suara kita, dan harus dengan suara yang keras. Contoh alat rekam, kita bisa menggunakan HP yang modern yang saat ini. Ya, kalau zaman dulu itu kita masih menggunakan pita kaset, tapi kalau sekarang zaman sudah modern, maka kita harus menggunakan HP. Jadi tujuannya untuk merekam itu adalah untuk melihat atau mendengarkan hasil rekaman kita atau hasil suara kita ketika kita ingin mengetahui ucapannya benar apa salah. Ketika ada ucapan-ucapan yang salah, umpama tidak perlu merasa kecewa, karena itu nanti akan kita kembangkan dan perbaiki. Itu yang nomor 3. Ya. Oke, yang keempat adalah praktek dengan teman secara terus-menerus. Maksudnya apa? Dengan mempraktekkan apa yang sudah kita hafal itu akan membangkitkan rasa percaya diri. Karena kalau sering berlatih dan terus dipraktekkan setiap hari, maka apa yang kita sudah hafalkan itu menjadi terbiasa. Dan yang paling penting adalah meningkatkan rasa percaya diri. Ya, kita memiliki banyak teman baik secara offline maupun online. Secara online kita bisa teleponan dengan teman barang 1, 2, 3 menit, umpama dengan menggunakan bahasa Inggris. Secara offline kita mungkin masuk di komunitas bahasa Inggris, teman-teman, atau English Club. Mungkin teman-teman memiliki komunitas bahasa Inggris sehingga nanti bisa kita praktek di situ. Ya, tujuannya yang paling penting adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan berlatih secara offline maupun secara online. Juga fungsinya adalah untuk melatih pengucapan kita dan membangkitkan rasa percaya diri kita. Tidak perlu kita menunggu hafalan banyak. Tidak perlu kita menunggu hafalan banyak sehingga nanti apa yang sudah kita hafalkan itu akan lupa lagi. Jadi harus dilatih. Apa yang sudah kita hafalkan 5 kalimat, 10 kalimat. Jadi setiap hari, walaupun singkat 5 menit, 3 menit atau 30 menit juga bisa, tergantung kalian sudah berapa banyak menghafal kalimat-kalimat tersebut. Oke. Kemudian yang nomor 5, yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, minta kecerdasan. Jadi apa yang kalian lakukan, jangan pernah untuk tidak melibatkan Tuhan, untuk tidak melibatkan Allah. Segala apapun yang pernah kita lakukan, yang kita kerjakan aktivitas itu selalu dilibatkan Allah, karena Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang tidak mungkin baginya. Jika kalian diniatkan karena Allah dan minta dan mohon kepada Allah untuk mendapatkan kecerdasan, karena kita yakin bahwa Allah meliputi dalam diri kita, sehingga
Allah pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Jadi jangan lupa, itu hal yang paling penting menurut saya. Karena dengan melibatkan Allah, ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya kecerdasan untuk belajar bahasa Inggris. Dan itu kalimat itu diulang-ulang, insya Allah pasti bisa. Oke. Jadi untuk video kali ini itu saja. Saya pikir nanti saya akan berikan kuis di video ini dan kalian bisa jawab di kolom komentar. Jadi saya akan membuat kalimat dalam bahasa Indonesia dan coba untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share jika kalian suka dengan video ini, dan terus dukung video ini agar kami bisa membuat video-video atau konten yang lain agar video ini atau channel ini bisa berkembang dengan baik. That's all for today. Thank you very much for your time, and I hope you like this video, and don't forget to like, to subscribe, and to comment. If you think that this video is important in your life, please share to your social media and to your friend. Okay, thank you so much for now. I hope you enjoy. Goodbye. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.